Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Yasin Fadilah. Nomor induk mahasiswa 25404111181. Saya adalah mahasiswa PPG Transformasi dalam Jabatan tahun 2025 dari LPTK UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Pada hari ini, tanggal 9 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk uji kinerja di kelas 11 SMA IT Thorik bin Ziyad dengan materi menghindari perkelahian antar pelajar, minuman keras, dan narkoba. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan uji kinerja PPG. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat, Thorik bin Ziyad hebat. Allahu Akbar. Alhamdulillah ya. Bahagia sekali Bapak mendengarnya. Semangat belajarnya, semangat di pagi hari ini tentunya ya membuat kita semua senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita dijaga kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, anak-anakku sekalian, sebelum masuk pembelajaran ya, disiapkan dulu untuk berdoa. Attention please. Ready. Before we start our lesson, let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Greeting to our teacher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terima kasih sudah dipimpin doa. Mudah-mudahan aktivitas kita hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik anak-anakku sekalian, sebelum masuk pembelajaran, Bapak absen dulu kehadirannya. Alisa Sabria. Hadir. Oke. Almira Kaila. Dispen. Aluna Firda. Hadir. Anessa. Hadir. Hadir. Aurelia. Hadir. Oke. Kalista. Ada? Oke. Dava Zahra. Kemudian Dina. Oke. Yureka. Hadir. Fairuz Kaila. Hadir. Haura. Hadir. Indira. Hadir. Yasmin. Oke, ada. Jehan. Hadir. Camelia. Hadir. Oke. Kaisa. Ada ya? Kemudian Kalisa. Ada. Kemudian Kansa. Dispen. Oke. Luvena. Hadir. Marsha Olivia. Hadir. Nabila Danis. Hadir. Natia Kaisa. Quinsa. Oke. Rahma Aisyah. Hadir. Re Aurel. Hadir. Ada. Tufa. Hadir. Zafira
Ada? Sakit ya? Iya, Pak. Atau izin? Oke, izin ya. Oke, baik. Alhamdulillah, Bapak ucapkan terima kasih untuk semuanya ya. Hari ini kita akan membahas yaitu tentang menghindari perkelahian antar pelajar, minuman keras atau khamr biasa disebut, dan juga tentang narkoba. Siap belajar untuk hari ini? Siap. Oke, alhamdulillah. Silakan dibuka e-booknya ya. Bab 3. Sudah ketemu? Sudah ada ya? Baik. Di bab ini kita akan bahas tentang perkelahian antar pelajar. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, mengidentifikasi dalil dan konsep larangan perkelahian pelajar, minuman keras, dan narkoba. Yang kedua, merancang strategi pencegahan dan komitmen diri. Nanti di sini Bapak akan bagi kelompok. Setelah Bapak menjelaskan materinya selesai, kita akan diskusi ya, terkait dengan bab 3 ini. Ya. Tujuan yang ketiga yaitu menganalisis dampak dan faktor penyebab perilaku negatif. Ya. Apa perilakunya? Perkelahian antar pelajar, minuman keras, dan narkoba. Silakan simak video berikut ini. Yang diduga akibat salah paham sekelompok anak muda terlibat tawuran di SPBU Blok A Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Minggu dini hari. Aksi kejar-kejaran terjadi di area SPBU Blok A Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Minggu dini hari. Sekelompok anak muda terlibat tawuran di depan area SPBU. Keributan diduga akibat salah paham dan terpengaruh minuman keras. Sejumlah warga Blok A Kebayoran Baru dan pengendara yang terganggu tawuran langsung melerai keributan antar kelompok remaja ini. Dia jadi awalnya lagi masalah minuman, dia lagi minuman terus ya biasa mabuk, orang mabuk hilang kendali itu sesama teman ribut, terus masalah wanita biasa, masalah pacar lah begitulah. Oke, baik. Videonya bagaimana menurut kalian? Menyeramkan. Ya. Kira-kira apa yang kalian rasakan saat melihat tayangan tadi? Menyedihkan, Miris. miris, kemudian prihatin. Prihatin akan apa? Tindakan yang dibuat oleh remaja. Ya, atau masih kalangan pelajar tadi. Tawuran. Yang dirugikan siapa kira-kira? Diri sendiri dan juga masyarakat. Pernahkah kalian mendengar atau melihat kejadian serupa di lingkungan sekitar? Pernah. Di mana? Lingkungan rumah, lingkungan jalan, atau lingkungan sekolah lain? Di jalan. Pelajar atau bukan pelajar? Rata-rata kaum pelajar yang masih emosinya tidak stabil ya, sehingga terpicu untuk melakukan tindakan kekerasan ya, yaitu tawuran. Yang ketiga, apa yang terlintas di pikiran kalian tentang penyebabnya kira-kira? Lemahnya iman, betul. Ada lagi? Selain lemahnya iman, apa saja? Terpengaruh sama media. Terpengaruh oleh media. Zaman sekarang media sosial mudah sekali untuk diakses dimanapun, sehingga ada informasi berita yang kadang kala kebenarannya belum pasti, ya sudah ikut-ikutan. Apa contohnya? Ada konten tawuran, akhirnya dia membuat tawuran juga sekedar konten, tapi malah terjadi pertikaian yang beneran, ya ditangkap polisinya beneran juga, ya gara-gara tawuran. Ya. Di bab ini dalil tentang larangan perkelahian dijelaskan dalam Al-Quran, ya. Ada nanti dalilnya. Ya. Sekarang kita bahas tentang hadis riwayat Muslim, ya, yang menjelaskan tentang larangan perkelahian. An Abi Ayyub Al-Ansar, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
qala la yahillu lil muslimin ay yahjura akhahu fawqa salasi layalin yaltaqiyan fayu'ridu hada wa khairuhuma alladhi yabda'u bis salam. Dari Abu Ayyub Al-Ansari bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidak halal bagi seorang muslim tidak bersapaan dengan saudaranya sesama muslim lebih dari 3 malam. Keduanya saling bertemu, tetapi mereka saling tak acuh satu sama lain. Yang paling baik di antara keduanya ialah lebih dahulu memberi salam. Ya. Ini dalil tentang hadis larangan perkelahian. Ya. Bahwasanya kita sesama muslim tidak boleh diam-diaman selama 3 hari. Ya. Akibat permusuhan, akibat marahan dan lain sebagainya. Ya. Tidak boleh lebih dari 3 hari. Ya. Atau 3 malam. Yang kedua yaitu tentang larangan perkelahian antar pelajar. Dalilnya ada di surat Al-Hujurat ayat 10. Kita baca sama-sama ayatnya. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Shadaqallahul azim. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu damaikanlah kedua saudaramu yang bertikai dan bertakwalah kepada Allah agar kamu dirahmati. Ini dalil yang menjadi landasan tentang larangan perkelahian. Jelas semuanya? Jelas. Berikutnya kita akan bahas tentang pengertian. Pengertian perkelahian atau berkelahi berarti bertengkar dengan disertai adu kata-kata atau adu tenaga. Secara KBBI disebutkan pengertian perkelahian pelajar berkelahi atau bertengkar dengan disertai adu kata-kata atau adu tenaga. Biasanya yang adu kata-kata itu perkelahian antar laki-laki atau perempuan. Perempuan dengan perempuan biasanya cuma adu kata-kata saja. Bertengkarnya emang nggak jadi ya, cuma kata-kata saja. Apa yang pemicunya? Bisa gara-gara ego masing-masing, bisa gara-gara perbedaan pendapat dan lain sebagainya. Adapun yang adu tenaga sering terjadi laki-laki ya, berantem sedikit-sedikit ya. Kemudian perempuan pun sama. Zaman sekarang terjadi yang namanya pertikaiannya bukan sekedar kata-kata saja, tapi adu tenaga. Udah mulai jambak-jambakan ya. Dan tarik-tarikan ya, telinganya ditarik dan sebagainya ya. Secara istilah perkelahian antar pelajar memiliki arti ya. Perkelahian antar pelajar adalah perselisihan yang terjadi antara 2 orang atau 2 kelompok. Faktor-faktor yang memicu perkelahian antar pelajar diantaranya yang pertama faktor lingkungan, sekolah, dan tempat tinggal. Faktor lingkungan sekolah dan tempat tinggal. Nih. Kemudian yang kedua, faktor keluarga sering terjadi ya, memicu perkelahian antar pelajar. Yang ketiga, terpengaruh media, sebagaimana tadi disebutkan ya. Gara-gara media sosial dia ikut-ikutan model tawuran. Nah, akhirnya terjadilah perkelahian antar pelajar. Yang keempat adalah tidak bisa mengontrol diri. Kaum remaja biasanya tingkat emosionalnya lebih tinggi sehingga mudah sekali terpicu untuk marah, untuk bertengkar, untuk berantem.
Bagaimana untuk mencegahnya? Upaya pencegahan perkelahian antar pelajar yang pertama adalah menambah kegiatan keagamaan di sekolah. Yang kedua, mengisi waktu luang dengan kegiatan bermanfaat. Yang ketiga, memperkuat persaudaraan dan kasih sayang. Yang keempat, patroli polisi diintensifkan pada jam pulang sekolah. Ya, sekarang sudah ada aturan-aturan pelajar tidak boleh keluar malam lebih dari jam 9, tidak boleh ya. Kemudian guru mengintensifkan bimbingan konseling dan dialog dengan pelajar. Perlunya pengawasan orang tua atas kegiatan anaknya. Menyadarkan pelajar tentang dampak buruk dari perkelahian. Kemudian pemberian sanksi yang tegas terhadap pelaku tawuran. Sehingga tawuran tidak terjadi lagi kalau sanksi yang diberikan dari pihak sekolah maupun dari orang tua tegas kepada anak-anaknya. Akibatnya apa dari perkelahian antar pelajar? Yang pertama, terputusnya tali silaturahim antara kamu dengan temennya ya, yang tadinya akrab nih. Gara-gara salah paham, dikai mereka dan diem-dieman, nggak mau menegur sapa ya. Putus tali silaturahim. Yang kedua, merusak citra baik diri pelajar. Kalau sudah sering tawuran, sering berantem, pasti nama pelajarnya jelek, apalagi nama sekolahnya terbawa-bawa, ya enggak? Iya. Ya, akan seperti itu. Kemudian yang ketiga, merusak nama baik sekolah sebagai lembaga pendidikan. Si A tuh sekolahnya di sekolah itu sering banget dia berantem, sering banget tawuran, itu terkenal. Terganggunya proses belajar mengajar. Timbulnya kecemasan dan keresahan masyarakat di lingkungan sekitar. Adanya korban luka maupun meninggal. Manfaat menjauhi perkelahian antar pelajar. Apa manfaatnya? Dicintai Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, akan mempunyai banyak teman, menjaga nama baik diri sendiri dan sekolah, menjaga fasilitas umum, menjaga ketentraman dan kedamaian lingkungan sekolah masyarakat. Kriteria pelajar yang baik yaitu selalu mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala, menjaga silaturahmi dengan teman-teman, selalu mematuhi peraturan sekolah, selalu mendengarkan yang disampaikan guru, tidak mudah tersinggung dan berpikir positif. Berikutnya yaitu tentang minuman keras. Nah, namun sebelum masuk ke minuman keras, Bapak ingin bertanya terlebih dahulu kepada kalian ya, tentang perkelahian antar pelajar. Ya. Bagaimana tanggapan kalian tentang pelajar yang saat ini ya, dengan di angkatan kalian? Generasi apa sekarang? Gen Z. Nah, tanggapan kalian gimana kira-kira? Boleh silakan, ada yang mau berpendapat satu atau dua orang? Dari barisan sini ada tentang perkelahian antar pelajar. Oke, silakan. Bebas pendapat tentang perkelahian antar pelajar yang terjadi di masa sekarang. Ya, boleh. Pengalaman saya Ya. mengenai perkelahian antar pelajar yang saya sebagai Gen Z melihat remaja-remaja sekarang, mereka lebih ke perkelahian di media sosial sih Kak. Media sosial tepat Ya. sekali. Ya. Ya, terus kayak jadi lebih banyak terpengaruhnya di media sosial. Walaupun saya juga masih banyak berita yang terjadi perkelahian tawuran itu antar pelajar, tapi lebih banyak terjadi masalahnya itu di media sosial. Media sosial. Oke, tepuk tangan buat teman kita. Oke, Bapak ucapkan terima kasih kepada Marza berpendapat bahwasanya yang terjadi saat ini bukan hanya sekedar perkelahian fisik, tetapi adu kata-kata, adu komentar. Di mana? Di tempat media sosial, antara pelajar dengan pelajar lainnya, antara teman dengan teman satu lainnya. Itulah generasi Gen Z sekarang ya, terjadinya perkelahiannya di media sosial, perkelahian digital ya. Berikutnya yaitu minuman keras ya. Minuman keras kalian pasti tahu yang namanya miras ya.
kalau diminum dapat memabukkan. Kalau tidak memabukkan, minuman keras bukan? Bukan. Berarti haram atau halal minuman keras? Karena memabukkan. Dalil tentang larangan minuman keras dari Abu Umar bahwa Rasulullah SAW bersabda, setiap yang memabukkan adalah khamar dan setiap yang memabukkan adalah haram. Jelas hadisnya ya. Kemudian dalilnya dari surat Al-Baqarah 219 dijelaskan, kita baca sama-sama ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Qul fihima ismun kabirun wa manafi'u linnas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima wa yas'alunaka madza yunfiqun. Qulil afwa kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Shadaqallahul azim. Mereka bertanya kepada Nabi Muhammad tentang khamar dan judi. Katakanlah pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Akan tetapi dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya. Mereka juga bertanya kepadamu tentang apa yang mereka infakkan. Katakanlah, yang diinfakkan adalah kelebihan dari apa yang diperlukan. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu berpikir. Khamar, judi, termasuk dosa besar. Dan di dalam khamar itu dijelaskan di dalam Al-Quran lebih banyak apa? Manfaat atau mudaratnya? Lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Jadi kalau anak remaja sekarang bilang ya, Pak, minum khamar kan ada manfaatnya, Pak. Nah, manfaatnya itu tidak ada sama sekali ya kalau di dalam Islam. Ya, nggak ada, karena jenis khamar tetap haram. Walaupun ada manfaatnya, sudah dikatakan di dalam Al-Quran haram, berarti udah tinggalkan. Jangan sekali-kali mendekatkan diri kepada khamar, apalagi mencoba sampai meminumnya. Dan dijelaskan di sini adalah dosa yang besar ya, maka hindarilah khamar. Surat Al-Maidah ayat 90-91 pun menjelaskan tentang ya, minuman keras, berjudi, berhala, mengadu nasib dengan anak panah ya, itu termasuk perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka hindari yang berkaitan dengan minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib. Pengertian dari minuman keras adalah minuman yang mengandung senyawa alkohol atau etanol sehingga mempunyai sifat khamar dan memabukkan. Penyebab haramnya minuman keras yang pertama adalah memabukkan. Penyebabnya apa yang pertama? Memabukkan. Maka khamar haram untuk diminum karena yang pertama penyebabnya adalah memabukkan. Yang kedua, termasuk perbuatan keji. Yang ketiga, termasuk dalam dosa besar. Yang keempat, perbuatan yang menyebabkan banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Atau bisa dikatakan tidak ada manfaat sama sekali. Karena orang yang terbiasa minuman khamar atau minuman keras itu akan merusak tubuhnya perlahan demi perlahan. Untuk jangka panjangnya dapat merusak tubuh.
Di antaranya menimbulkan gangguan fisik, ya, kerusakan pada organ tubuh seperti jantung, hati, pankreas, otak, saraf, sehingga sistem pencernaan. Yang kedua, menyebabkan impoten. Yang ketiga, metabolisme tubuh terganggu. Yang keempat, cacat pada janin apabila dikonsumsi oleh ibu hamil. Nah, ibu hamil apabila mengkonsumsi minuman khamr dapat mengganggu janinnya. Bisa lahir dengan kondisi nauzubillah cacat. Terakhir adalah berefek negatif pada hormon. Kemudian menimbulkan gangguan jiwa, kerusakan permanen pada jaringan otak, sehingga orang yang minum khamr nggak sadar diajak ngobrol, nggak nyambung diajak ngobrol, ya. Karena otaknya sudah terganggu gara-gara minuman keras. Gangguan daya ingat, lupa, ya, mudah lupa, daya ingatnya semakin menurun. Kemudian merusak kemampuan belajar. Terakhir menimbulkan gangguan jiwa tertentu dan akhirnya menjadi orang gila. Kebanyakan minum khamr itu bisa terjadi, ya, karena saraf-sarafnya rusak. Upaya mencegah konsumsi minuman keras apa? Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menjaga diri dari hal-hal yang merusak dan tidak berguna bagi diri sendiri ataupun orang lain, membedakan mana yang manfaat dan mudarat, mengutamakan kesehatan, dan yang terakhir, ya, selektif dalam memilih teman. Manfaat menjauhi minuman keras: mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala, terhindar dari perbuatan keji dan murka Allah Subhanahu wa taala, terhindar dari penyakit yang diakibatkan dari minuman keras, terhindar dari sifat boros dan menghambur-hamburkan uang. Hidup akan lebih bermanfaat apabila kita menjauhi minuman keras. Kita lanjut, ya. Berikutnya adalah narkoba. Dalil tentang narkoba ada di surat Al-A'raf ayat 157. Kita baca sama-sama lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yuhillu lahumut thayyibati wa yuharramu 'alaihimul Sadaqallahul azim. Menghalalkan segala yang baik bagi mereka, mengharamkan segala yang buruk bagi mereka. Dalil tentang narkoba. Pengertian dari narkoba. Narkoba singkatan dari narkotika, psikotropika, dan obat terlarang. Narkoba merupakan zat yang dimasukkan ke dalam tubuh seseorang dengan berbagai cara dan menimbulkan efek halusinasi, menurunnya kesadaran, dan timbulnya daya rangsang. Jenis-jenis narkoba ada 3 golongan. Di antaranya yang pertama, ya, golongan pertama ganja, opium, dan tanaman koka. Potensi menimbulkan efek kecanduan narkoba. Yang kedua, golongan narkotika morfin, kemudian alfarodina, dan lainnya. Dimanfaatkan sebagai resep dokter dengan takaran yang tepat, menimbulkan ketergantungan. Nah, biasanya obat-obat yang pereda nyeri, obat ngantuk, ya, supaya bisa tidur nyenyak dan sebagainya, itu harus ada resep dari dokter, sehingga obat yang kita gunakan, ya, sesuai dengan aturan dokter. Yang ketiga, golongan narkotika resiko ketergantungan ringan dan banyak digunakan sebagai pengobatan dan juga terapi. Upaya menghindari narkoba: yang pertama, senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala, mengharamkan hambanya untuk mengkonsumsi narkoba, mengetahui dan menyadari bahwa narkoba membawa dampak buruk bagi kesehatan dan kehidupan, memiliki pendirian teguh dan selektif memilih teman, keinginan untuk mencoba dan tampil beda agar percaya diri,
sebagai gaya hidup atau lifestyle, pengaruh lingkungan, salah pergaulan. Akibat penyalahgunaan narkoba, dampak terhadap fisik seperti gangguan pada sistem saraf, membuat penggunanya kejang-kejang, halusinasi, dan hilang kesadaran. Sering sakit kepala, mual, sudah susah tidur, dan lainnya. Dampak terhadap psikis seperti sulit berkonsentrasi, perasaan kesal, lamban ketika bekerja, dan sering tegang serta gelisah. Kematian karena overdosis. Manfaat menjauhi narkoba: mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala, terhindar dari perbuatan keji dan murka Allah Subhanahu wa taala, terhindar dari penyakit yang disebabkan oleh penggunaan narkoba, memiliki pergaulan yang baik di masyarakat. Kesimpulan dari bab ini, perkelahian antar pelajar, penggunaan narkoba, dan mengkonsumsi minuman keras adalah perbuatan yang menyebabkan banyak mudarat bagi diri sendiri ataupun orang lain. Ketiga perbuatan tersebut juga sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan dapat mendatangkan murkanya. Mengisi waktu luang dengan hal yang bermanfaat, selektif dalam memilih teman, mengeratkan persaudaraan dan kasih sayang, serta mengingat dampak buruk dari hal-hal tersebut adalah upaya pencegahan sebagai hamba Allah yang taat. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Bab ini selesai. Baik, kita bermain dulu ya, game quiz. Untuk kita coba permainannya ke racing. Racing aja deh. Seru nih. Oke, alhamdulillah selesai ya. Oke, baik anak-anakku sekalian, sekarang kita akan bagi kelompok. Ya, nanti ada SKPD dari Bapak ya, untuk dikerjakan per kelompok. Ya, silakan untuk berdiskusi, membuat naskah terkait dengan kampanye tentang larangan perkelahian bebas, tentang minuman keras dan narkoba. Ya, silakan diskusi kelompok. Ya, silakan pembagian kelompok dimulai dari sekarang. Oke, semuanya sudah duduk per kelompok ya. Kita akan diskusi, akan merumuskan tentang naskah video yang akan kalian buat. Ya, kampanyenya tentang larangan perkelahian antar pelajar, minuman keras, dan narkoba. Ya. Totalnya ada 4 kelompok. Nanti silakan dikerjakan LKPD yang sudah Bapak kirim di classroom ya, per kelompok untuk berkolaborasi ya, dalam membuat naskah video yang akan kalian buat. Videonya durasinya maksimal 5 menit. Temanya masing-masing kelompok berbeda. Ada yang mengambil tentang larangan perkelahian antar pelajar, ada yang tentang minuman keras, ada yang tentang narkoba.
ada juga yang tentang perkelahian antar pelajarnya, ada 2, nggak apa-apa, silakan. Ya, kalaupun ada yang sama, tentunya ceritanya pasti berbeda. Silakan mulai dari sekarang untuk membuat naskahnya secara berkolaborasi. Ya, silakan dibuat ya di Google Docs secara kolaborasi semuanya sambil mengetik berbarengan. Bagaimana alur ceritanya, tentang apa? Nah, kelompok ini tentang apa? Minuman keras. Minuman keras. Nah, nanti bagaimana mengekspresikan kampanyenya tentang larangan minuman keras. Dalilnya boleh dimuat silakan. Kelompok berapa? Kelompok 4. Oke. Ini kelompok berapa? Kelompok 3. Tentang apa temanya? Minuman keras. Nah, silakan dibikin naskahnya, ya, ceritanya seperti apa. Ada pesan kampanye yang tersirat di situ, yaitu untuk menjauhi minuman keras. Silakan diatur ya, berkolaborasi di Google Docs. Oke, lanjut. Sekarang didiskusikan, dibuat alur ceritanya seperti apa dalam Google Docs, ya, secara berkolaborasi, sehingga pesan yang akan kamu sampaikan kepada publik atau kepada teman-teman tersampaikan, yaitu larangan tentang perkelahian antar pelajar. Boleh nggak memuat dalilnya? Boleh. Akan ada pendahuluannya, ya, ada inti dan juga ada penutup. Baik, waktunya selesai untuk diskusi. Ya, sudah jadi semua ya. Silakan perwakilan dari kelompok berapa dulu yang mau maju? Kelompok berapa? Kelompok 3, silakan maju ke depan. Silakan ditampilkan. Aduh, nilai gue jelek banget. Tapi Bu, mereka juga butuh bimbingan Ibu, bukan sekedar hukuman aja. Kami siap bantu mereka berlebih kok Bu. Nah, itu baru teman sejati. Kalian semua harus bisa bertanggung jawab. Tapi saya akan membantu kalian kok. Ingat ya, masa depan kalian masih panjang. Jadi jangan dihancurin karena keputusan sementara. Dan Ibu mohon jangan diulangi lagi ya kejadian seperti ini. Baik Bu. Nilai jelek bukan akhir dari dunia, tapi mampu menjadi awal dari hari berani. Sekarang aku sadar, rasa penasaran itu nggak sebanding sama risikonya. Jangan enggan untuk bilang tidak. Kalau kalian berani full of mirrors, itu baru keren. Jadi latih dan yang cerdas dan bertanggung jawab. Dalam hidup kita pasti menghadapi tekanan, tapi jalan keluarnya bukan dengan mabuk atau melarikan diri. Teman sejati itu teman yang saling menyelamatkan, bukan yang dirumuskan.
Oke, baik, kita kasih plus sekali lagi. Untuk kelompok berapa? Kelompok 3. Bagaimana tanggapan kalian tentang video yang kamu buat? Yang ini disampaikan kepada teman-teman. Boleh, silakan. Pesan apa yang ingin disampaikan dari video ini? Jangan keras, walaupun emang lagi di titik terendah tuh tujuan akhirnya jangan sampai minum keras. Oke, jangan sampai meminum minuman keras atau khamar. Mendekati saja tidak boleh, apalagi sampai meminumnya. Dalam kondisi apapun, ya, keterpurukan sebagaimanapun jatuhnya, baik itu nilai, prestasi dan sebagainya, jangan putus asa, ya. Jangan mengandalkan minuman keras. Ya. Kita masih punya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang mau ditanyakan dari kelompok lain barangkali? Satu pertanyaan? Tidak ada? Cukup ya? Oke, sekali lagi kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 3. Terima kasih kelompok 3, silakan boleh duduk ke tempatnya. Baik, alhamdulillah selesai rangkaian kelompok ya. Tadi kerja kelompok, kalian berdiskusi tentang larangan perkelahian antar pelajar, kemudian minuman keras dan narkoba. Ya, kita melihat bagaimana kelompok 1 tadi presentasi, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4 sudah menayangkan hasil videonya. Ya, durasinya 5 menit, mereka tayangkan cukup bagus-bagus, alhamdulillah ya. Sehingga pesan apa yang ingin disampaikan tersampaikan. Ya. Mudah-mudahan akan depan sudah masuk ke bab 4, yaitu tentang dakwah, ya, khutbah dan tabligh ya. Yang insya Allah di pertemuan pekan depan kita akan membahas bab tersebut ya. Itu saja dari Bapak. Kita tutup pertemuan hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.